Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, dalam kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan video mengenai tugas praktikum botani keempat yang berjudul morfologi dan anatomi daun ataupun folium. Untuk sampel yang pertama yaitu jenis Aperhoa carambola ataupun belimbing, merupakan tanaman dikotil, dan untuk foliumnya merupakan jenis daun majemuk. Adapun belimbing ini juga merupakan daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki ibu tangkai daun atau petiolus communis dan tangkai daun petiolus dan helai daun ataupun lamina. Adapun ciri daripada daun Aperhoa carambola yaitu ujung meruncing, sementara di bagian bawahnya bulat. Dan untuk tulang daun Aperhoa carambola adalah jenis daun ataupun folium yang memiliki tulang daun yang menyirip. Bisa dilihat dari video yang saya buat mengenai bentuk tulang daun daripada Aperhoa carambola. Selanjutnya untuk sampel yang kedua, yaitu jenis tanaman Elais guineensis Jack ataupun kelapa sawit. Folium ataupun daun daripada kelapa sawit ini merupakan daun lengkap. Dikatakan daun lengkap karena kan memiliki pelepah daun ataupun pagina, tangkai daun ataupun petiolus, dan helaian daun ataupun lamina. Sedangkan bentuk daripada daun Elais guineensis Jack ini yaitu menyirip dengan tulang daun. Bisa kita lihat pada gambar, tulang daun bentuknya sejajar, dan pada pelepah ataupun pagina pada pinggirnya bisa dilihat ada duri baik di tepi kiri ataupun kanannya. Sedangkan untuk helaian daun ataupun lamina, tempat daripada melekatnya helaian daun ataupun lamina tersebut dikatakan racis. Ini untuk sampel yang kedua. Berikutnya yang ketiga yaitu Colocasia esculenta ataupun talas. Bila kita amati folium daripada talas ini atau Colocasia esculenta merupakan jenis daun yang lengkap ataupun sempurna, karena kan memiliki pelepah daun. Ini pelepah daunnya, kemudian tangkai daun atau petiolus, kemudian helaian daun ataupun lamina. Sedangkan bentuk daripada tulang daun talas ini sangat jelas kita lihat tulang daun menyirip. Itu untuk Colocasia esculenta. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya daun talas ini merupakan daun tunggal. Baik, untuk sampel berikutnya ataupun sampel yang keempat yaitu jenis tanaman zimes ataupun jagung. Tanaman ini merupakan tanaman monokotil ataupun berkeping satu. Sedangkan untuk folium daripada zimes ini bisa kita lihat dari video yang saya buat.
Folium daripada jimis ini merupakan daun lengkap ataupun sempurna, dikarenakan memiliki pelepah daun atau vagina, tangkai daun, petiolus, dan lamina ataupun helai daun. Sedangkan kita lihat dari sampel yang saya tampilkan ini, daun daripada jimis ini adalah daun tunggal, sedangkan jenis daun yaitu daun sejajar. Dikatakan daun sejajar ataupun paralel karena daun daripada jimis ini memiliki tulang daun yang paralel ataupun sejajar. Itu untuk sampel yang keempat. Oke, baik, berikutnya sampel yang kelima, yaitu jenis tanaman Pisidium guajapa, atau yang lebih familiar kita sebut dengan jambu biji ataupun jambu klutuk kalau bahasa Jawanya. Adapun folium daripada Pisidium guajapa ataupun jambu biji merupakan daun tunggal. Daun tunggal dengan posisi berhadapan dengan daun yang di sebelahnya. Ini daun di sebelah kanan saya dan ini yang di sebelah kiri saya. Jadi daunnya berhadapan. Kemudian untuk folium daripada jambu biji ini merupakan daun yang tidak lengkap. Kenapa dikatakan daun tidak lengkap? Karena hanya memiliki dua, yaitu tangkai atau petiolus dan helaian daun atau lamina. Sedangkan untuk jenis daripada daun jambu biji ini merupakan jenis daun menyirip, karena bisa dilihat video yang saya tampilkan, tulang daun menyirip seperti tulang ikan. Kemudian untuk tambahan lagi, untuk folium daripada Pisidium guajapa ini ataupun jambu biji, untuk daun muda biasanya sedikit mempunyai bulu-bulu halus. Sedangkan yang sudah tua dia bentuknya warnanya licin. Ini untuk sampel yang kelima. Oke, untuk bahan selanjutnya yaitu Carica papaya ataupun pepaya, kapes, betik, itu sama saja. Perlu diketahui untuk folium daripada Carica papaya ini adalah merupakan daun jenis daun menjari. Daun menjari dikatakan daun menjari karena bentuk daun seperti jari tangan. Di contoh lain dari Carica papaya bisa Manihot folium daripada Manihot utilissima, juga sama merupakan jenis daun menjari. Sedangkan untuk daun Carica papaya ini ataupun folium dari pepaya ini merupakan daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki petiolus, yaitu tangkai daun dan lamina ataupun helaian-helaian daun. Kemudian untuk daun ini dikatakan jenis daun tunggal karena dalam satu tangkai hanya satu helaian daun. Untuk petiolus bisa dilihat dari video yang saya tampilkan, ada rongga ataupun lubang untuk tangkai daun Carica papaya. Dan untuk tulang daun
terlihat menonjol jelas. Ini tulang daun. Dan yang menyirip ini adalah urat-urat daun untuk Carica papaya. Sedangkan untuk warna, di bagian atas daun terlihat lebih hijau tua, dan bagian belakang daun warna daun lebih muda. Itu untuk bahan ataupun sampel daripada Carica papaya ataupun pepaya. Baik, untuk bahan selanjutnya yaitu Mimosa pudica atau lebih dikenal dengan nama Putri Malu. Ini karena sudah tersentuh, jadi bahagian daunnya menguncup. Jadi baik dia kena angin ataupun tersentuh tangan dan lain-lain sebagainya, maka daun ini akan menguncup. Daun ini merupakan jenis daun yang berduri, karena di tangkai daun, di belakang tangkai daun, karena ini kecil jadi tidak begitu terlihat, tapi di tangkai daun ini ada duri-duri halus. Makanya dikatakan jenis Folium ataupun daun berduri. Sedangkan untuk bentuk daun bisa saya bukakan walaupun sudah menguncup satu helai kecil-kecil. Daunnya ini berbentuk lonjong, berhadapan dengan daun sebelahnya, kecil, berbentuk lonjong. Merupakan jenis daun yang majemuk dan tulang daunnya menyirip. Itu untuk Mimosa pudica ataupun Putri Malu. Oke, baik Bapak dosen serta teman-teman yang saya hormati. Selanjutnya sampel berikutnya yaitu Eichhornia trasipes ataupun lebih familiar kita sebut dengan eceng gondok. Eceng gondok ini merupakan tanaman yang unik, dengan bagian tangkai daunnya merupakan memiliki rongga. Ini bisa saya potong. Dia terlihat memiliki rongga. Ini rongga ini berfungsi sebagai kantong udara yang dapat membuat tanaman ini dapat mengapung di air. Sedangkan eceng gondok ini merupakan memiliki folium ataupun daun yang sempurna, karena akan memiliki pelepah daun ataupun pagina, tangkai daun atau petiolus, dan helaian daun atau lamina. Ini merupakan daun ini, jenis daun eceng gondok ini adalah jenis daun melengkung, berbentuk oval dengan warna hijau, permukaan atasnya mengkilap atau licin, dan merupakan folium tunggal ataupun daun tunggal. Ini untuk tanaman eceng gondok. Selanjutnya yaitu jenis tanaman Tagetes erecta. Tagetes erecta ini merupakan daun majemuk dan daun yang tidak lengkap, karena hanya memiliki helaian daun, lamina, kemudian petiolus ataupun tangkai daun. Sedangkan bentuk daun
bentuk daun runcing, dengan tepi bergerigi, tepinya bergerigi. Nah, ini untuk tanaman Tegas erecta. Ini merupakan jenis tanaman dikotil. Kemudian selanjutnya untuk bahan berikutnya yaitu Lactuca sativa ataupun selada. Selada ini merupakan tanaman yang berdaun tunggal ataupun folium simplex, dan juga dikatakan daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki vagina ataupun pelepah dan lamina ataupun helai daun. Sedangkan untuk pertulangan terdiri dari ibu tulang daun, kemudian anak tulang daun dan serat-serat daun. Sedangkan tepi daripada tanaman Lactuca sativa ini, tepi daunnya berbentuk keriting ataupun bergerigi, bentuknya keriting. Itu untuk tanaman Lactuca sativa. Selanjutnya yang terakhir yaitu peralatan untuk praktikum keempat. Seperti biasa, buku referensi morfologi tumbuhan, kemudian kaca pembesar, pisau cutter, pisau silet, alat tulis untuk menggambar, penggaris, kaca bening, dan yang terakhir yaitu buku gambar. Demikian video praktikum saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, khususnya kepada teman-teman sekalian. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.